Halo, perkenalkan aku Irma Dewi Kadis Ciptani dari kelas akuntansi 2020A dengan NIM 009. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang call computing. Nah, definisi dari call computing sendiri yaitu call diartikan sebagai internet, computing diartikan sebagai komputer. Call computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Call computing juga dapat digunakan tanpa harus mengunduh aplikasi tertentu dan dapat digunakan hanya dengan menggunakan internet. Hal ini juga Selanjutnya ada model dari cloud computing. Yang pertama ada public cloud, yaitu di mana mempunyai layanan yang hampir sama dengan shared hosting, di mana beberapa pengguna berbagi resource atau sumber daya dari satu server. Yang kedua ada private cloud, yaitu menyediakan layanan server cloud untuk satu pengguna saja, sedangkan untuk community cloud digunakan secara bersamaan oleh beberapa user yang mempunyai kepentingan yang sama. Dan yang terakhir yaitu hybrid cloud adalah perpaduan antara publik dan private cloud. Jadi model ini bisa digunakan secara publik dan juga privat. Selanjutnya ada cara kerja teknologi cloud computing yang sebenarnya cukup sederhana. Cloud computing ini sendiri menjadikan internet sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data. Selanjutnya, perangkat yang digunakan untuk mengakses cloud storage harus mempunyai koneksi dan jaringan internet. Setelah terhubung, user sudah bisa menggunakan teknologi ini. Sedangkan dalam ruang virtual cloud, sumber daya yang ada dikumpulkan dan dibuat untuk membantu melayani kebutuhan pelanggan. Sumber daya ini dirancang untuk menjadi lebih fleksibel agar penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang jika diperlukan. Jika ada sumber daya yang tidak digunakan saat user menggunakan software dan aplikasi, maka resource tersebut akan dilepas kembali ke jaringan cloud. Selanjutnya ada 3 jenis cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama ada software as a service atau SaaS adalah layanan cloud yang paling mudah digunakan dengan cara user dapat langsung menggunakan software yang telah disediakan oleh penyedia layanan melalui mesin penembang web yang sudah terpasang pada perangkat masing-masing user. User tidak perlu membeli lisensi serta mengetahui konfigurasi dari software tersebut. Hal yang terpenting adalah perangkat harus terkoneksi dengan internet. Salah satu contohnya adalah Office 365 dan di dalamnya terdapat Microsoft Office. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS adalah layanan cloud computing yang menyediakan wadah atau platform siap pakai untuk keperluan membangun aplikasi dan sejenisnya. Elemen dasar yang dibutuhkan dalam tiap platform seperti workflow engine, development tools, testing environment, integrating database dan third-party tools and service. Contoh penyedia layanan PaaS ini adalah Amazon Web Service, Windows, Azure, hingga tradisional hosting juga dapat dikatakan contoh penyedia PaaS. Yang ketiga ada infrastruktur as a service atau IaaS, merupakan layanan dari cloud computing yang menyediakan sumber daya komputasi atau struktur IT yang siap digunakan. Sumber daya tersebut adalah CPU, storage, memori, network, pusat data, dan lain-lain sesuai permintaan user. IaaS ini seolah-olah sebuah komputer virtual yang belum diisi apapun. Keuntungan pemakaian IaaS ini adalah user tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Penyedia layanan IaaS ini yang ada di Indonesia adalah Telkom Cloud dan Biznet Cloud. Selanjutnya yaitu ada manfaat cloud computing. Cloud computing sendiri juga mempunyai banyak sekali manfaat. Beberapa di antaranya adalah pertama ada efisiensi biaya karena tidak harus membeli banyak perangkat keras. Kedua, data lebih aman dan terstruktur. Ketiga, lebih fleksibel, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Yang keempat ada pembaruan software secara instan. Yang kelima ada meningkatkan skalabilitas perusahaan.
Yang keenam, Anda tidak perlu melakukan banyak maintenance. Yang ketujuh, adanya fitur backup dan restore. Selanjutnya ada fungsi dari cloud computing. Yang pertama, meningkatkan kinerja antar tim pada suatu perusahaan. Karena dengan teknologi berbasis cloud, semua data perusahaan akan tersimpan pada storage virtual yang bisa dengan mudah diakses oleh semua tim yang terlibat dalam suatu proyek. Kedua, ada meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Cloud storage yang digunakan pada teknologi komputasi awan pada umumnya menyediakan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan perangkat fisik seperti flash disk, hard disk, dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh dari cloud computing. Yang pertama ada Google Drive. Google Drive dikenal sebagai media penyimpanan online dengan akses masuk berupa alamat email dari Gmail. Sesuai namanya, aplikasi satu ini disediakan oleh Google. Penggunaannya membantu menyimpan file jenis apapun dengan mudah di internet dan berbagi file tersebut dengan mudah juga. Cukup membagikan link atau memberi izin masuk dengan memasukkan alamat email teman yang mau diajak berbagi. Maka semua file yang dibagikan dalam satu folder bisa diakses dan dikelola bersama-sama. Selain digunakan sebagai media penyimpanan, Google Drive juga bisa digunakan sebagai media backup data, edit file, menyimpan link, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media sosial. Tidak semua media sosial sudah memakai teknologi komputasi awan. Namun media sosial yang bisa dibuka di browser tanpa perlu instalasi aplikasi artinya sudah memakai teknologi tersebut. Contohnya adalah Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Ketiga ada layanan kesehatan. Di bidang kesehatan juga sudah dijamak sebab sudah banyak layanan telemedicine yang sudah diakses tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi di perangkat. Misalnya saja seperti Halodoc, Klik Dokter, SehatQ, dan lain sebagainya. Yang keempat ada Dropbox. Dropbox juga merupakan salah satu contoh dari komputasi awan, sebab penyediaan layanan penyimpanan data secara online yang kemudian memudahkan pemilik untuk mengakses kapan saja dan di mana saja. Yang keenam ada di bidang pendidikan. Zaman pandemi seperti sekarang, bidang pendidikan juga menggunakan platform yang memakai teknologi komputasi awan. Contohnya seperti Zoom, Google Meet, dan Google Video for Education. Ciri khasnya tentu bisa diakses tanpa perlu melakukan instalasi. Cukup dibuka melalui browser dan bisa terhubung ke internet. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai cloud computing, dan jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.